Kemarin kemana hari Minggu itu? Nggak kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua. Semangat. Sebelumnya, ayo duduknya dirapikan dulu Iya, ya. udah rapi, Bu. Ayo dijaga jaraknya, jangan deket-deket ya. Nah, pinter. Sebelumnya sudah ada yang kenal sama ibu belum? Belum. Belum, ya ampun kasihan banget sih. Baik, kita akan sesi perkenalan dulu ya. Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu, nanti bergantian dengan kalian memperkenalkan diri dari kanan ke kiri. Biar kita sama-sama kenal, karena ibu akan mengajar kalian selama 1 semester ini. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak pepatahnya apa sih? Nggak tahu, Bu. Oh, pinter. Siapa namanya? Hani. Pinter Hani. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan sesi perkenalan dulu ya. Ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Baik, nama ibu Nurida Lugis. Kalian bisa sapa ibu Nuri atau ibu Rida ya. Ibu berdomisili di Depok. Kalian tahu nggak di Depok itu Nggak di mana tahu, sih? Bu. Itu tidak jauh dari stasiun Citayam. Oh. Rumahnya di sana banyak perumahan, komplek-komplek, jalanannya bagus. Next time kalian bisa main ke rumah ibu berkunjung. Boleh? Boleh, Bu. Ibu lahir di Jakarta tanggal 22 September tahun 98. Ada yang tahu nggak? Kira-kira umur ibu saat ini berapa sih? 23, Bu. 24. Bukan 23 ya. Iya, Bu. Nah, ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu itu loh yang di gedung yang universitasnya sangat bagus, fasilitasnya bagus, dosen-dosennya bagus. Ada yang tahu nggak? Nggak ada, yang pernah Bu. dengar? Nggak tahu. Iya, baik. Boleh di searching di Google ya. Iya, Jadi Bu. setelah kalian lulus, kalian bisa nih mendaftar di universitas tempat ibu dulu. Karena di sana itu banyak banget murid-murid yang berprestasi. Fasilitasnya oke, gedungnya oke, dosen-dosennya oke. Jadi jangan putus dari sekolah langsung bekerja. Kalian boleh menggali ilmu kalian, sekolah terus sampai ke jenjang universitas. Oke, paham? Paham, Bu. Paham. Ibu lulusan dari Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekonomi. Nah, ibu di sini akan mengajar kalian tentang ekonomi. Oke, itu sesi perkenalan ibu. Sekarang dimulai perkenalannya dari kanan ya. Sebutkan nama sama tempat tinggal. Nama saya Arin, saya tinggal di Depok. Selanjutnya, Saya Ali. Saya tinggal di Ragunan. Saya Hani, saya tinggal di Mampang. oke, kita udah perkenalan ya. Iya, Ibu. Nah, kita akan masuk ke sesi materi. Nah, ibu itu akan mengajar kalian tentang ekonomi. Sebelumnya sudah ada yang punya modul? Belum, Bu. Oke. Selama 1 semester ini, ibu akan mengajar dengan modul ini ya. Jadi kalian bisa belajar di rumah. Ini harganya 5.000 ya. Nanti dikumpulkan kepada Iya, Bu, ketua terima kelas kasih. semuanya. Nah, ibu akan mengajar tentang ekonomi ya. Ya, Bu. Boleh dibacakan dulu. Kamu Pengertian biasa ilmu. dipanggilnya siapa, Ali? Dipanggilnya Ali, Bu. Boleh dibaca, Ali, untuk pengertian ilmu ekonominya. Pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi dikutip dari laman Department of Economics University of Buffalo. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi, barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan, kesejahteraan, dan sebagainya. Oke, boleh dilanjut, Hani. Ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal. Ayo, apa dilanjutkan. Ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar-besarnya. Dilanjut boleh, Arin. Boleh, Ibu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang beragam. Ada banyak hal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi seperti siklus bisnis, nilai tukar, investasi, suku bunga, perdagangan internasional, perbankan, ya kan? Ya. Akuntansi, hingga pajak. Secara umum ada 3 cabang ilmu ekonomi. Oke, jadi ilmu ekonomi itu seringkali kita pelajari ya. Ya, Ibu.
kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga belajar ilmu ekonomi. Seperti kalian belanja ke pasar, kalian juga menggunakan ilmu ekonomi secara tidak langsung, antara sadar dan tidak sadar. Iya Bu. Karena ilmu ekonomi itu dikutip oleh laman Department of Economics University Buffalo, itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal, berarti semua hal bisa mencakup tentang ekonomi. Iya Bu. Di sini ada nggak sih yang suka sama ekonomi? Saya Bu. Kenapa tuh sukanya? Suka aja Bu, karena ingin membaca tentang ekonomi yang lebih dalam Bu. Oke, itu Apakah bagus. saya ingin bertanya Bu? Oh, boleh. Apa Bertanya apa? itu ekonomi itu, definisi ekonomi itu apa Bu? Ilmu ekonomi itu terbagi dari 3 cabang ilmu ekonomi. Iya Bu. Ada ilmu ekonomi terapan, Iya. yaitu merupakan bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi, khususnya bagi individu, untuk pengambilan keputusan, kebijakan, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi. Yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu. Dan yang terakhir ada ilmu ekonomi teori makro, yaitu ilmu yang mempelajari yang fokusnya kepada ragam kegiatan yang berhubungan dengan langsung ekonominya. Tujuannya apa sih? Yaitu menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Nah, Yang disebut makro dan mikro ekonomi itu apa Bu? yang disebut makro dan mikro itu Sebagai teori komunikasi, sebagai teori ekonomi itu apa Bu? ya itu tuh untuk fokusnya kamu dalam ilmu ekonominya, kelangsungan dalam ilmu ekonominya. Yang tujuannya yang tadi untuk menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan. Nah, itu kalian wajib tahu ya untuk ilmu-ilmu ekonominya. Dibuka lembar berikutnya. Nah, di sini tuh ada esai ya. Kalian bisa kerjakan, nanti dikumpulkan. Nah, ini ada esainya 1 sampai 2 ya. Ya, Kalian Bu. bisa langsung dikerjakan ya. Nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Oke. Ayo dikerjakan ya. Iya, Bu. Jangan mencontek, tidak boleh mencontek ya. Baik Bu. So, Udah Bu. Sudah? sudah Bu. Sebentar, Haninya belum, ditunggu ya. Udah. Sudah Hani? Sudah. Ayo kita buka bab selanjutnya. Tentang pembagian biaya peluang. Ayo siapa yang mau baca? Saya Bu. Nah, Ibu akan ngasih sedikit jangan ya. Untuk anak-anakku tercinta, setiap kalian ingin bertanya, dibiasakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi, kalian ketika ingin bertanya, diangkat tangannya, lalu izin bertanya atau izin menjawab gitu ya. Baik Bu. Ya, siapa yang mau membaca? Saya Bu. Oke, ayo dibaca. Saya akan membaca. Di sini ada cara menghitung biaya peluang. Untuk menghitung biaya peluang ini, caranya mudah banget kok. Kuiperin, coba kamu lihat contoh di atas deh. Untuk menghitung biaya peluang dibutuhkan 2 pilihan atau lebih. Nah, dari pilihan-pilihan tersebut akan ada pilihan yang dikorbankan atau ditinggalkan. Jika ada 2 pilihan, maka yang dianggap sebagai biaya peluang adalah pilihan yang ditinggalkan. Tetapi apabila terdiri dari beberapa pilihan, maka yang dianggap biaya peluang adalah kesempatan terbaik yang dikorbankan. Oke. Kenapa Ari nengok-nengok? Kamu bingung ya baca yang mana ya? Iya. Iya. Ali, kamu salah baca. Kita lagi bahas Oh. pembagian biaya peluang. Ada? Ada. Coba ditanya ke teman sebelahnya yang mana? Sebentar Bu, saya akan lihat lagi Bu. Oke, ayo dilihat. Lagi dulu Pak. Sudah ketemu. Belum Bu. Kelebihan Bu, maaf Bu. Kenapa
sekali, gak fokus hari ini. Iya ibu, karena kurang minum bu, kurang istirahat. Kurang istirahat. Kenapa kurang istirahat? Karena saya mencari uang bu untuk biaya sekolah. Ya ampun, kamu harus tetap semangat ya. Iya ibu, aku langsung Nanti bangun. kalau kamu ibu lihat nilai-nilai kamu bagus, kita bisa ajukan kamu untuk ke beasiswa. Jadi kamu tidak perlu memikirkan atau terlalu serius bekerja memikirkan biaya sekolah ya. Iya ibu. Ayo semangatin teman-temannya, ayo semangat. Kasih semangat untuk Ali. Semangat. Semangat. Jadi kamu nggak boleh nggak fokus lagi ya, kamu harus Iya, Bu. semangat. Insya Allah nanti ibu akan ngomong kepada kepala sekolah biar kamu bisa dapat beasiswa ya. Iya ibu. Kamu harus belajar yang rajin ya. Iya, Bu, terima Nanti kasih. ibu akan lihat siapa nih murid yang berprestasi di sini ya. Oke. Ini dilanjutkan, ibu Oke. sudah ketemu. Udah ibu. Oke, Di bisa sini saya dibaca? akan melanjutkan lagi ya bu. Oke. Di sini ada pembagian biaya peluang. Biaya peluang dalam bahasa Inggris disebut juga opportunity cost atau bahasa lainnya ialah biaya kesempatan. Biaya peluang ini ialah biaya yang dikeluarkan ketika kamu memilih suatu kegiatan. Biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak kita lakukan. Berikut ini pengertian biaya peluang menurut beberapa ahli. Yang satu itu ada Gregory Makiu. Biaya peluang adalah segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Yang kedua itu ada Paul I atau Samuel dan William D. Nardaus. Biaya peluang ialah nilai suatu produk, baik barang atau jasa, hilang dan paling bernilai. Kondisi biaya peluang muncul ketika memutuskan untuk menetapkan satu hal yang kemudian harus menghilangkan sesuatu yang lain. Sudah bu. Sudah. Boleh dibacakan di sini ciri-ciri biaya peluangnya. Siapa yang mau baca? Saya Oke, boleh baca nih. ciri-ciri biaya peluang. Berikut ini ciri-ciri biaya peluang yang harus kamu ketahui. Weberian. Perhitungan biaya peluang tidak melalui berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa juga berkaitan dengan waktu, kesenangan, atau keuntungan yang diperoleh di masa depan dan hal yang lainnya. 1. Punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. 2. Pengembalian keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu atau perusahaan. 3. Umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Oke. Di sini ada manfaat biaya peluang. Ayo Ari dibaca biaya peluangnya. Manfaat biaya peluang, nah ternyata dalam dunia bisnis biaya peluang punya segudang manfaat loh. Siapa tahu manfaat ini pun bisa diaplikasikan dalam kehidupan kamu. Kemudian apa saja manfaat biaya peluang? 1. Membuka kesempatan usaha dan melakukan investor. 2. Membantu menghitung modal. 3. Memudahkan untuk menentukan prioritas. 4. Menghemat pengeluaran usaha. Oke. Dia ada yang mau ingin ditanyakan tentang bab pembagian biaya peluang? Gak ada, semua udah jelas ya. Jelas bu. Di situ ada esai juga 1-2 kalian bisa kerjakan ya. Iya bu. Kalau sudah, nanti kita ke bab selanjutnya. Udah Bu, udah. Sudah bu. Sudah? Oke. Kita buka bab selanjutnya. Tentang apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Prinsip ekonomi bu. Prinsip ekonomi. Ada yang sudah tahu prinsip ekonomi itu apa sih? Ayo, Panduan apa? dalam kegiatan ekonomi bu. Ada lagi yang bisa lebih melengkapkan? Saya Bu, Oke, apa Arin? mencapai perbandingan rasional. Oke, ada lagi yang lebih lengkap? Nggak ada ya, Ibu akan melengkapi jawaban dari Ali dan Arin ya. Iya bu. Pengertian prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi yang mengacu pada upaya memperoleh perbandingan rasional antara usaha dan hasil. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap orang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha minimal. Oleh karena itu, muncullah nih prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Kita itu secara tidak langsung selalu menggunakan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan prinsip ekonomi itu apa sih?
yaitu mencapai perbandingan rasional antara usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Sederhananya nih, contohnya, tujuan prinsip ekonomi yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir adanya kerugian. Setiap orang mengalami trade apa? Ada yang tahu? Oke, pintar nih. Apa sih itu? Artinya setiap orang yang harus mengeluarkan uang atau sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang benar-benar gratis. Iya, benar. Jadi tidak ada yang namanya benar-benar gratis tuh. Pasti setiap mengeluarkan uang atau sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi nggak ada tuh yang namanya hanya dapat cuma-cuma, ya. Bu. Nah, dan kedua itu berpikir rasional, yaitu melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan rasional sebelum menjalankan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, perdagangan saling menguntungkan semua pihak, yaitu bentuk persaingan ekonomi memiliki spesialisasi masing-masing sehingga suatu bentuk persaingan juga bisa menjadi mitra. Jadi kalau kalian nih suatu saat kalian punya usaha, ketika ada saingan tidak boleh ya pakai yang aneh-aneh atau julid, nggak boleh. Bersainglah dengan sehat ya. Iya Bu. Iya. Ciri-ciri prinsip ekonomi ada berapa ciri-cirinya? Ada 3 Iya. Bu. Ih, pinter-pinter sekali murid ibu nih ya. Nah, kalian bisa baca tuh ya prinsip ciri-cirinya dan manfaatnya. Kalian boleh buka halaman selanjutnya. Di situ ada esai juga ya, 1-2. Kalian bisa kerjakan ya. Iya Bu, baik Bu. Nanti setelah semuanya sudah selesai, kalian bisa kumpulkan di meja ibu ya. Iya Bu. Sebelum Bu. Saya sudah, Bu. Ayo dikumpulkan kalau sudah. Sudah Bu. Nah, ibu akan koreksi ya, kalian tidak boleh gaduh ya. Iya Bu. Tidak boleh gaduh, boleh ngobrol tapi tidak boleh berisik. Ali, tidak boleh Iya Bu. godain. Maaf Bu. Ayo, jangan digodain temennya, nanti temennya nangis. Enggak Ibu. Bercanda. Sudah dikoreksi Bu. Iya, ini ibu sedang koreksi. Tunggu sebentar ya. Ini jawaban kalian ini sangat-sangat luar biasa loh. Makasih Bu. Wow. Pinter-pinter sekali loh ini kelasnya. Nah, ibu sudah melihat nih jawaban kalian tuh luar biasa banget ya. Iya Bu. Tadi yang suka itu hanya Ali nih yang suka ekonomi. Ternyata pas ibu cek itu bagus-bagus jawabannya, suka semua ya. Iya, Kesini Bu mukanya. Nih, suka semua ya. Suka. Suka. Nah, karena sesi materinya sudah selesai, ibu akan sharing-sharing nih. Ibu akan nanya-nanya ke kalian nih Oke, biar Bu. kita Boleh, Bu. lebih akrab ya. Akrab. Kalian kenapa sih ada rencana untuk melanjutkan ke universitas gak setelah lulus ini? Ada. Kenapa sih alasannya? Supaya mendapatkan kerjaan yang lebih bagus. Boleh, bagus Saya ya. juga ada Bu. Apa tuh? Untuk menggali ilmu yang belum saya dapatkan. Pinter. Bu. Oh iya sih. Rencananya kalian mau ambil di universitas mana nih? Universitas Indonesia. UI, pinter ya, Hani. Kamu, Aku Ali? di universitas. Kalau dapat negeri aku Indonesia Bu. Cuma kalau dapat Amin. swasta aku pengen di Unindra aja Bu. Oh iya, tempat ibu ya. Kenapa tuh milih Unindra Karena- kalau swasta? Yang pertama jaraknya dekat, digapai ke pakai kendaraan roda 2 lebih cepat, Iya. mengirit bensin juga Bu, hemat biaya. Iya benar sih. Karena memang di sana deket ya, Hmm, bagus, makanya saya di sana. terjangkau juga biayanya Iya, ya. Bu. Iya. Tapi kamu harus optimis dulu nih untuk dapat di negeri ya. Ya Bu. Belajar Saya terus. akan usahakan Bu. Amin. Ayo teman-temannya didoain nih teman-temannya nih. Amin. Kalau Arin mau di mana Arin? Saya mau di UGM, Bu. UGM. Iya, Bu. Jauh sekali memang boleh sama ibunya. Siapa tahu, Bu. Boleh, Bu. Oh, Amin. boleh, amin. Nanti niatnya kamu rencana di sana itu ngambil fakultas apa memang?
Mungkin ada kemungkinan keperawatan, Bu. Amin, cita-cita yang mulia ya. Siapa tahu nanti kalau ibu sakit, wih, ibu punya anak nih di UGM bekas perawat gitu Tapi ya. bayar ya, Bu. Oh, nggak gratis? Nggak gratis Bu, nggak boleh Bu pakai BPJS. Tahu nih Bunya gimana sih? Ibu kira gratis kan anak ibu. Ih. Aduh, gimana sih? Ada bukan itu ekonomi kan nggak ada secara gratis cuma-cuma. Ibu gimana ini? Iya. Barusan saya baca nggak ada yang dikasih cuma-cuma. Ibu maunya gratis. Iya, maaf ibu lupa ya, pakai ilmu ekonomi ya kalau kayak Iya. gitu ya. Iya, benar. Balik lagi. Iya. Oke, pinter-pinter banget nih. Nah, ibu dengar dari guru sebelumnya ada murid berprestasi dan ibu cek juga ternyata benar kok. Dia memang berprestasi pintar. Pintar, rajin, disiplin. Ada yang tahu nggak siapa sih kira-kira? Ali. Ali. Ali percaya diri nggak kalau kamu yang dapat? Saya percaya Bu, tapi saya tidak bisa mempercayakan itu Bu. Oh, ayah siapa? Ayah siapa? Nah, setelah ibu cross check, bener nih, Ali murid berprestasi. Jadi nanti Ali nggak usah bingung lagi ya untuk biaya. Nanti ibu akan ngomong, akan koordinir ke kepala-kepala. Siapa tahu proposalnya diterima biar kamu gratis. Amin, Bu. Biar siapa tahu nanti kamu bisa jalur beasiswa, bisa masuk di universitas yang kamu mau. Tadi di universitas mana kalau Saya negeri? ingin di Universitas Indonesia Bu. Oh, bagus. Kenapa sih di Universitas Indonesia? Kenapa nggak universitas yang lain? Yang negeri juga banyak kok di Jakarta. Yang pertama juga saya pengennya di sana Bu, karena di sana banyak teman saya dan saya juga pengen mencari relasi Bu. Oh, pintar ya. Berpikir kritis. Sudah ada prinsip, sudah ada planning ke depannya, bagus. Nah, karena kamu berprestasi, ibu punya hadiah nih. Ayo tepuk tangan nih teman-temannya nih. Nah, ini untuk kamu ya. Terima kasih Bu, saya terima Iya. ya Bu. Ya, semakin semangat lagi belajarnya ya. Iya Bu. Teman-temannya harus boleh dicontoh nih kayak Ali. Semangatnya ada, disiplin, pintar, tampan lagi. Ada yang suka nggak nih kira-kira sama Ali? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Lihat, boleh diperhatiin. Nggak Dia mau. tampan. Nggak mau. Kenapa memang? Saya nggak mau. Oh, ya udah. nggak Kenapa apa-apa. Bu tidak mau? Karena saya kan masih sekolah Bu. Masa saya Iya, pacaran? Ibu gimana sih? Gimana sih Bu? Kan Iya. lagi bahas ekonomi, bukan cinta, Bu. Iya, Ibu, Ibu tahu. Ibu cintamu. Maaf, ibunya sudah tua. Iya calon, Bu. Belum, coba dibantu dicariin. Ih. Nah, sekarang itu setelah kita belajar dari ekonomi, nanti kedepannya kita akan membahas bab-bab selanjutnya ya. Iya Bu, baik. Kalian harus terus semangat, Semangat. harus menggapai cita-citanya. Kalau ibu boleh tahu tuh, kalian tuh cita-citanya apa sih? Coba, Arin mau jadi cita-citanya apa sih? Dokter, Bu. Amin. Kalau seandainya tidak jadi dokter, kamu tetap akan terus semangat atau frustasi atau gimana? Ya, frustasi bisa, Bu. Jangan ya, kamu harus terus belajar. Tidak semua keinginan itu dapat terwujud. Kalau ketika kamu tidak dapat nih jadi dokter, kamu bisa nih jadi yang lain. Karena tidak harus menjadi dokter. Sukses itu tidak hanya menjadi dokter kok. Jadi kamu jangan frustasi atau lagi bunuh diri ya. Nggak boleh. Iya, Nggak Bu. boleh tuh. Tuh diketawain sama Ani, nggak boleh ya. Kemarin ada berita, Bu. Kenapa tuh beritanya? Ada yang bunuh diri karena pincong, Bu. Ya, Ini nggak pulang-pulang kalau ngegosip Bu. iya, jadi nggak boleh tuh ya. Jadi kamu nggak boleh berprestasi. Kalau Ali cita-cita jadi apa? Aku pengen jadi pilot Bu. Pilot. Iya Ibu. Berarti kalau pilot itu harus belajarnya yang benar ya. Iya, Bu, pasti Kenapa mau dong. jadi pilot? Kan banyak yang lain. Saya ingin mengelilingi dunia Bu. Oh, bawa anak tua kamu nggak? Bawa dong. Mengelilingi dunianya pakai apa kalau pilot? Pakai pesawat Bu. Oh iya, ibu kira pakai getek. Ih. Perahu kecil. Oh, itu namanya getek ya? Getek kayak gini Bu. Itu getek. Oh, salah. Kalau Hani mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha apa? Lupa. Cuma kamu apa lagi? Maaf Bu, keceplosan. Temennya punya cita-cita apa digeledekin? Pengusaha di bidang kuliner. Apa tuh? Kira-kira mau buka usaha kuliner apa sih? Air prank.
Ayam geprek. Ih, jadi itu ya, geprek bensu. Langsung badannya ih. Nggak boleh body shaming Aku lagi. cuma nanya doang, Bu. Tuh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Tuh, dengar. Nah, geprek itu bisa motivasi kamu tuh. Ibu lihat beberapa berita geprek bensu contohnya ya. Itu bisa jadi terkenal ya. Punya banyak cabang. Apa itu Benar. masuk ke jurusan ekonomi juga, Bu? Masuk. Itu adanya ilmu bisnis. Nah, itu dia bisa berkreasi, berpikir imajinasinya luas. Kamu nggak boleh kalah juga. Jadi kalau misalkan kamu nggak jadi pilot, kamu bisa nih di bidang kuliner karena yang ibu lihat kuliner saat ini tuh sedang marak-maraknya, sedang digemar-gemari oleh Gen Z. Gen Nah, Z itu generasi kita ya, Bu? iya benar, generasi kamu ya, bukan Iya. ibu. Oh, karena saya kaum milenial, Bu. Kayak benar. Ibu, kita pulang jam berapa, Bu? Nanti ya kita itu masih belajar lagi. Kita masuk di sesi tanya jawab nanti ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Boleh dilihat dulu nih, sudah ibu koreksi nih nilai-nilainya nih Makasih ya, Bu. Ayo. Dibaca terus, jangan lupa ya bayarnya kepada ketua kelas. Iya, Bu. Berarti semua sudah kenal sama ibu ya? Sudah, Bu. Ini ayo dibaca-baca modulnya. Sudah, Bu. Ibu senang nih sama kalian nih, murid-murid ibu, semangatnya luar biasa. Iya, Bu. Ali, tidak boleh berisik. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ada yang kurang paham nggak sama materinya dari modul? Paham, Bu. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Nah, rencana pembelajaran pasal pembelajaran ini atau RPP-nya, Ibu akan tujuannya itu pembelajarannya mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa aja, ciri-cirinya apa, manfaatnya apa, mengapa sih kita harus belajar ekonomi, kan? Dan menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, mendeskripsikan biaya-biaya peluang dalam ekonomi yang masih berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, jadi kalian tuh dari sekarang tuh harus nih, walaupun kalian cita-citanya itu beraneka ragam, ilmu ekonomi itu akan terus dipakai sampai kapanpun karena ilmu ekonomi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari hal kecil ataupun hal besar. Nah, materi yang ibu ajar itu seperti tadi ya, sudah ilmu ekonomi, biaya peluang, dan prinsip ekonomi. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian, kedepannya itu kalian suka belajarnya seperti apa? Atau ibu akan menjelaskan materi saja, atau seperti tadi esai, atau nanti kuis? Ayo, ada yang punya ide nggak? Kuis Kalian tuh aja, Bu. maunya aja, Bu, lebih enak, Bu. kuis aja, Iya, Bu. atau mau games? Biasanya Games aja, kan Bu. games aja, oke. Biasanya di sini yang aktif siapa nih? Ketua kelasnya sudah ada belum? Sudah, Bu. Belum. Ada yang belum? Ada yang sudah? Siapa? Yang benar? Arin. Arin ketua kelasnya. Oke, kalian nanti bayarnya ke Arin berarti ya. Iya, Bu. Setiap tugas akan dikumpulkan kepada Arin. Oke, Bu. Iya. Nanti Arin setor ke ibu ya. Oke, Bu. Ayo dibaca materinya, jangan berisik. Dipahami. Siapa yang nilainya paling besar tadi? Saya, Bu. Iya benar, kamu paling besar, kamu paling pinter nih di kelas. Jadi kamu harus terus semangat ya belajar.
Gila, udah dulu ya. Ayo, sekarang karena jamnya sudah lewat, Bu. jadi kita segera pulang ya. Iya, Bu. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu, Siapa yang mau mimpin doa? saya Bu. Ayo. Di sini saya akan memimpin doa, Ibu. Ya, doa pulang ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah, Bu. Ayo, jangan bercanda. Iya, Bu. Ari bercanda mulai, Ari pimpin doa yuk. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Ayo pulangnya hati-hati, jangan Iya, Bu. bercanda. Ayo dikumpulkan Iya, ya. Bu. Terima kasih, Ayo, Bu. salim. Ah, Dadah. pintar. Langsung pulang ya, Iya, Bu. anak-anak. Ibu pamit duluan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.